Pak, izin saya Grace dari Bloomberg, saya mau kembali ke topik utama soal program pengungkapan sukarela. Tadi Bapak katakan bahwa Kemenkyu tidak akan melakukan tindak lanjut terhadap aset yang belum diungkap karena itu sudah berlalu, tapi akan melakukan tindak lanjut terhadap komitmen-komitmen. Memangnya komitmen-komitmennya itu apa saja ya Pak yang menurut asesmen Kemenkyu belum dipenuhi oleh para peserta PPS? Apa saja bentuk komitmennya dan apakah tindak lanjut terhadap komitmen-komitmen tersebut dapat menambah hasil repatriasi dari program PPS atau seperti apa? Jadi objektifnya apa sih Pak sebetulnya tujuannya? Waktu saya di Dijen Pajak hanya gitu, tanya di Dijen Pajak gitu, nggak ini cuman komitmen yang dijanjikan yang kita kejar gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih sudah clear kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah. Kecuali misalnya dia janji tax amnesty nanti bulan depan saya bayar 100 miliar misalnya. Itu belum bayar, ya itu dikejar. Yang lain mestinya enggak. Ya, clear ya. Jadi kalau enggak ada gunanya tax amnesty. Tax amnesty itu berbahaya bagi Kementerian Keuangan loh sama orang pajak. Kenapa? Nanti ada pemeriksaan betul enggak ininya itu, betulnya intinya itu. Sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh kejaksaan kan sampai sekarang. Ada yang diperiksa gara-gara tax amnesty sebelumnya kan. Jadi ke depan mungkin kita nggak akan melakukan tax amnesty lagi. Jadi teman-teman bisnis bayar pajak yang betul. Kita nggak akan ada amnesty lagi. Terkait tax amnesty jilid 2 ini kan kalau kita lihat regulasinya kan memang DJP punya hak untuk mengklarifikasi, memeriksa dan sebagainya. Kalau dalam artian ada yang kurang bayar ataupun yang kurang direpatriasi gitu Pak. Nah ini kalau stance Bapak demikian apakah kewenangannya mau dikurangin atau Bapak mau awasin penggunaan kewenangan itu Pak? Karena saya akan minta dia lapor ke saya seperti apa ininya dan kalau nggak penting-penting amat, nggak usah dikejar-kejar. Kecuali yang ada janji seperti saya bilang tadi, mau bayar sekian, belum dibayar, ya itu dikejar. Tapi periksa-periksa lagi nggak usah, karena sudah selesai ketika mereka melakukan itu dan kita menerimanya. Selesai. Berarti mungkin kegiatan pemeriksaannya lebih difokuskan ke yang nggak terkait PPS saja gitu Pak, yang mungkin kayak baja, CPO dan yang kemarin-kemarin Bapak cek gitu. Business as usual, kalau dia mau hasil bayar pajak ya bayar. Kalau bisa untung tahun nih ya bayar, tapi bukan ngejar yang zaman dulu yang belum diungkap. Karena mungkin juga waktunya nggak cukup, mungkin juga kelewat dan lain-lain. Jadi saya tidak mau menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha di Indonesia. Dan ke depan kalau ada langkah-langkah seperti itu lagi, saya yang mengumumkan bukan Dirjen Pajak. Pak, tadi Bapak juga sempat cerita soal tax amnesty ini kan mungkin penyakit gitu Pak. Nah ini berarti ke depan untuk dalam jangka waktu 5 tahun ataupun sepanjang pemerintahan Bapak Presiden Prabowo apakah mungkin tidak ada tax amnesty gitu Pak? Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty. Itu ya selama, kalau dia melakukan berarti gue dipecat. Tapi nggak apa, kenapa? Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga nggak disogok, tapi diperiksa terus. Sehingga saya ngelihat orang kasihan tuh orang-orang itu. Daripada gitu ya udah, jalankan aja prosedur pajak yang betul. Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri, nggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu berapa lah? Sampai akhir tahun. Kalau masuk, ketahuan kita sikat. Jadi yang punya modal luar cepat-cepat masuk ke sini. Kalau nggak bisa masuk. Jadi kita bukan tentang amnesti, kita kasih begitu, kasih waktu lah sampai 6 bulan ke depan. Setelah itu kalau masuk kita periksa betul. Jadi Anda punya uang di luar pun nggak akan bisa pakai bisnis di sini lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.